Gereja berdiri sebagai mercusuar harapan, sebuah tanda suci, simbol yang terlihat dari rahmat Tuhan yang tak terlihat. Gereja menawarkan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Inilah tujuan utamanya, inti dari keberadaannya. Gereja adalah sakramen, tanda lahiriah dari rahmat batinia. Ia membuat kasih Tuhan nyata. Ia membawa yang ilahi ke dunia. Ini menjadikan gereja kekuatan yang besar untuk kebaikan di dunia. Gereja bukan hanya sebuah bangunan atau organisasi. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, terdiri dari semua orang percaya, disatukan oleh iman. Gereja adalah keluarga rohani, terikat bersama oleh kasih. Melalui persatuan ini, gereja mencerminkan sifat Tuhan, mewujudkan Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persatuan ini penting untuk misinya. Peran gereja sebagai sakramen keselamatan universal adalah tanggung jawab yang besar. Merangkul misi untuk menyebarkan kasih dan rahmat Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Ini mencakup setiap bangsa, setiap suku, dan setiap bahasa. Sebuah misi rekonsiliasi dan penyembuhan. Gereja berusaha untuk membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan dan satu sama lain. Misi gereja didasarkan pada ajaran Yesus Kristus. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini yang dikenal sebagai amanat agung adalah kekuatan pendorong di balik upaya penginjilan gereja. Sebuah panggilan untuk membagikan kabar baik keselamatan dengan seluruh dunia. Sebuah panggilan untuk mengasihi dan melayani tanpa pamrih. Para rasul, pengikut pertama Yesus, menerima amanat agung dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Mereka melakukan perjalanan secara ekstensif, menyebarkan pesan Kristus. Mereka menghadapi penganiayaan dan kesulitan, namun mereka tetap bertahan. Keberanian dan komitmen mereka menjadi inspirasi bagi semua orang Kristen. Mereka meletakkan dasar bagi jangkauan global gereja. Petrus, batu karang tempat Kristus membangun gerejanya, berkhotbah dengan berani di Yerusalem. Ia melakukan mukjizat dan mempertobatkan ribuan orang. Paulus, mantan penganiaya orang Kristen, menjadi rasul yang penuh semangat bagi bangsa-bangsa lain. Ia melakukan perjalanan ke seluruh kekaisaran Romawi. Ia mendirikan gereja-gereja dan menulis surat-surat yang terus membimbing orang percaya hingga saat ini. Keberhasilan para rasul bukan berasal dari kekuatan mereka sendiri, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan inspirasi dan bimbingan ilahi. Mereka berbicara dengan otoritas. Mereka melakukan tanda-tanda dan keajaiban yang ajaib. Pemberdayaan ilahi ini memungkinkan mereka untuk mengatasi rintangan. Ini membantu mereka menyebarkan Injil kemana-mana. Teladan para rasul menunjukkan pentingnya ketaatan pada perintah Kristus. Dedikasi mereka meletakkan dasar bagi perluasan gereja sepanjang sejarah. Kesediaan mereka untuk mengorbankan segalanya demi Injil adalah bukti iman mereka. Warisan mereka terus menginspirasi orang Kristen saat ini. Para rasul memahami perlunya keberlanjutan. Mereka menunjuk penerus untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Proses ini, yang dikenal sebagai suksesi apostolik, memastikan pelestarian ajaran dan otoritas gereja. Para uskup, penerus para rasul terus memimpin gereja. Mereka membimbing umat beriman dalam perjalanan iman mereka. Melalui suksesi apostolik, gereja mempertahankan hubungan langsung dengan asal-usulnya. Garis kepemimpinan yang tak terputus memberikan stabilitas dan konsistensi. Ini menjaga integritas pesan Injil, memastikan bahwa gereja tetap setia pada prinsip-prinsip pendiriannya. Ini penting untuk misi keselamatan gereja. Misi gereja tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu. Ini adalah tugas berkelanjutan yang meluas sepanjang zaman. Setiap generasi orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam misi ini. Ini melibatkan membagikan Injil, melayani orang lain, dan bekerja untuk keadilan dan perdamaian. Ini membutuhkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Gereja menghadapi tantangan baru di setiap era. Namun, pesan inti keselamatan tetap tidak berubah. Gereja menyesuaikan metodenya untuk menjangkau budaya dan konteks yang berbeda. Namun, kebenaran esensial Injil tetap konstan. Kebenaran ini memberikan dasar untuk harapan dan makna di dunia yang berubah. Seriksa samping misi gereja di setiap zaman. Bagian 4. Urgensi saat ini. Dunia yang membutuhkan terang dan garam. Dunia saat ini menghadapi banyak krisis. Kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, dan degradasi lingkungan mengancam kesejahteraan umat manusia. Tantangan-tantangan ini membutuhkan tindakan segera. Gereja memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menangani masalah-masalah ini.
Gereja menawarkan pesan harapan dan penyembuhan. Gereja memberikan bantuan praktis kepada mereka yang membutuhkan. Misi gereja tidak terbatas pada hal-hal rohani. Ini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Gereja bekerja untuk mempromosikan keadilan sosial dan martabat manusia. Gereja mengadvokasi perlindungan lingkungan. Gereja berusaha untuk membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Ini adalah aspek penting dari misi keselamatannya. Situasi saat ini menuntut gereja memperbarui komitmennya terhadap misinya. Gereja harus berbicara menentang ketidakadilan dan penindasan. Gereja harus menawarkan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi umat manusia. Gereja harus menjadi kekuatan untuk perubahan positif di dunia. Ini membutuhkan keberanian, dedikasi, dan kemauan untuk menantang status quo. Gereja juga harus menjadi sumber harapan dan inspirasi. Gereja harus mengingatkan orang-orang tentang martabat dan nilai bawaan mereka. Gereja harus menawarkan visi masa depan yang lebih baik. Gereja harus menginspirasi orang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Ini penting untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai. Ini adalah inti dari misi gereja. Bagian 5, garam dan terang, pengaruh transformatif gereja. Yesus menggambarkan pengikutnya sebagai garam dunia dan terang dunia. Metafora ini menyoroti pengaruh transformatif gereja. Garam mengawetkan dan meningkatkan rasa. Terang menghilangkan kegelapan dan mengungkapkan kebenaran. Gereja dipanggil untuk menjadi kekuatan positif di dunia, menjaga kebaikan dan menerangi jalan menuju Tuhan. Kehadiran gereja di dunia harus memiliki efek pengawetan, mencegah kerusakan moral dan mempromosikan perilaku etis. Ajaran dan teladannya harus menginspirasi individu untuk menjalani kehidupan yang bajik. Tindakannya harus berkontribusi pada kebaikan bersama. Inilah cara gereja bertindak sebagai garam, menjaga kebaikan dalam masyarakat. Sebagai terang dunia, gereja dipanggil untuk mengungkapkan kebenaran kasih dan rahmat Tuhan. Gereja harus bersinar terang di dunia yang sering diselimuti kegelapan. Gereja harus menawarkan bimbingan dan arahan kepada mereka yang tersesat dan bingung. Gereja harus memberitakan kabar baik keselamatan kepada semua orang. Inilah perannya sebagai mercusuar harapan. Pengaruh gereja harus dirasakan di semua bidang kehidupan. Gereja harus berdampak pada keluarga, komunitas, dan bangsa. Anggotanya harus dikenal karena integritas, kasih sayang, dan komitmen mereka terhadap keadilan. Mereka harus menjadi contoh kasih Kristus di dunia. Ini cara gereja perannya sebagai garam dan terang. Bagian 6, satu di dalam Kristus. Visi persatuan dan harapan. Tujuan utama gereja adalah untuk menyatukan semua orang di dalam Kristus. Visi persatuan ini melampaui semua hambatan ras, kebangsaan, dan kepercayaan. Merangkul seluruh umat manusia dalam satu keluarga Allah. Ini adalah penggenapan doa Kristus agar mereka semua menjadi satu. Ini adalah visi dunia yang berdamai dan damai. Gereja berusaha untuk menciptakan komunitas cinta dan penerimaan. Gereja menyambut semua yang mencari rahmat Tuhan, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka. Gereja menawarkan tempat untuk dimiliki dan didukung. Gereja mendorong semangat pengampunan dan rekonsiliasi. Ini penting untuk membangun dunia yang bersatu dan harmonis. Visi persatuan gereja melampaui duniawi. Gereja menantikan hari ketika semua orang akan dipersatukan dengan Tuhan dalam kehidupan kekal. Harapan ini menopang orang percaya melalui tantangan dan cobaan dunia ini. Ini memberi makna dan tujuan hidup mereka. Ini menginspirasi mereka untuk bekerja demi datangnya kerajaan Allah. Perjalanan gereja menuju persatuan adalah proses yang berkelanjutan. Ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk mengatasi perbedaan. Ini menuntut komitmen untuk berdialog dan memahami. Ini membutuhkan semangat kerendahan hati dan saling menghormati. Perjalanan ini penting untuk memenuhi misi keselamatan universal gereja. Ini adalah jalan menuju dunia yang diubahkan oleh kasih Tuhan.